Bahkan dengan kekuatan Juzi saat ini, yang tidak lebih dari Soul Sage, dia untuk sementara dapat memiliki kemampuan bertahan dan mobilitas Titlet Douluo untuk waktu singkat menggunakan set baju besi ini. Tapi Juzi hanya duduk di sana memegang beberapa set pakaian kecil di tangannya. Dia menyentuh pipinya ke kain dan dengan lembut menggosok pakaian itu ke pipinya saat tetesan air mata transparan turun. Matanya penuh dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Meskipun dia seorang permaisuri, dia dapat dengan jelas merasakan pada saat ini bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membantunya. Yunhan, kamu baik-baik saja. Apakah orang-orang itu menyakitimu? Anakku, di mana kamu? Tidak peduli sekuat apapun wanita itu, dia masih akan menjadi sangat lemah dan rapuh ketika anaknya terlibat. Su Tianran tidak mau berkompromi untuknya, dan tidak ada yang memperdebatkan masalah ini. Meskipun Juzi memiliki status yang sangat ditinggikan dalam pasukan Kekaisaran Sun Mun, dia masih tidak bisa melawan Su Tianran, yang merupakan penguasa sejati. Dia tidak akan mendapatkan putranya kembali jika Su Tianran tidak mau berkompromi, dan dia tahu bahwa Su Tianran akan membuat keputusan yang sama bahkan jika dia adalah ayah dari anaknya, meskipun dia mungkin ragu untuk sedikit lebih lama. Su Tianran, raja yang jahat. Jika putraku meninggal, maka suatu hari, aku akan menghancurkanmu. Juzi menggigit bibir bawahnya saat tubuhnya bergetar tanpa henti. Air matanya sudah membasahi pakaian kecil di tangannya. Perang akan segera dimulai, dan dia sedang menunggu tentara berkumpul. Dia membenci Su Tianran, dan dia membenci orang-orang yang telah menculik anaknya lebih parah lagi. Dia ingin menjadi gila, dan dia ingin memberitahu orang-orang yang telah menculik putranya melalui perang bahwa dia akan memusnahkan segalanya. Ya, seorang wanita yang kehilangan anaknya benar-benar salah satu makhluk hidup yang paling menakutkan di dunia. Tidak ada pengecualian. Kamu di mana, Yunhan? Apakah kamu tahu betapa aku merindukanmu? Yunhan, anakku, aku akan menyelamatkanmu meskipun hanya ada sedikit peluang. Aku akan menyelamatkanmu bahkan jika aku tidak bisa lagi menjadi ratu, dan aku tidak bisa lagi membalas dendam. Kamulah hidupku. Air mata mengalir dari pipinya seperti air terjun, dan Juzi tidak bisa lagi mengendalikan diri. Apakah kamu benar-benar akan menyerah pada balas dendammu? Suara lembut mengalir ke telinga Juzi. Juzi gemetar ketika dia melompat dari tempat tidurnya. Ini kamarnya, kamar sang ratu. Ada banyak orang kuat yang berjaga di luar. Tidak ada yang bisa memasuki kamarnya tanpa ditemukan kecuali itu adalah Su Tianran sendiri. Tapi suara ini begitu tajam dan cerah, dan itu akrab. Mata Juzi yang semula kabur dan berkaca-kaca segera menjadi tajam, dan dia meletakkan pakaian anaknya di satu sisi. Dia menekankan sesuatu ke dadanya, dan helm mawar segera naik dari kedua sisi bahunya dan benar-benar menutupi bagian dalamnya. Jangan gugup, ini aku. Mintalah penjaga Anda di luar untuk pergi dan membuka pintu, saya ingin melihat Anda. Suara lembut itu terdengar sekali lagi, dan kali ini lebih familiar. Mata Juzi tiba-tiba menyipit. Dia bisa tahu siapa yang ada di sini, dan pandangan tak percaya muncul di matanya yang berlinang air mata. Dia seperti patung karena dia tetap terpaku pada tempat itu. Dia hanya bereaksi setelah beberapa detik berlalu. Dia menutupi mulutnya sehingga dia bisa memaksa dirinya untuk tidak berteriak keras-keras, dan menepuk dadanya dengan tangan yang lain terus-menerus sehingga dia bisa menenangkan diri. Dia tidak tahu mengapa dia akan muncul di dalam istana kerajaan Sun Mun Empire pada saat seperti ini. Tapi penampilannya seperti garis hidup baginya, dalam semua ketidakberdayaan, kesedihan, dan penderitaannya. Dia merasa seperti seseorang yang telah tenggelam yang baru saja meraih sepotong kayu yang mengambang. Dia memaksakan emosinya setelah beberapa saat ketika dia berjalan ke gerbang dan membukanya sebelum dia menurunkan suaranya dan berkata, "Pergi, kalian semua. Saya ingin sendirian untuk sementara waktu. Jika aku mendengar seseorang bernafas, aku akan menggantungmu." Petik 2. Keempat gadis pelayannya, yang sudah tenang dan menggigil ketakutan, buru-buru pergi. Mereka sangat sadar bahwa suasana hati ratu tidak baik selama beberapa hari terakhir, dan tidak ada yang berani membuat marah Dewi Perang pada saat seperti ini.
Chuzi mendorong pintu gerbang terbuka dan berdiri di pintu masuknya. Dia masih memasang ekspresi sedih di wajahnya dengan bekas air mata di pipinya. Dia tidak tahu berapa lama dia harus menjaga pintu terbuka agar dia masuk, tetapi dia tidak mungkin meminta semua wali rahasianya untuk pergi. Itu terlalu jelas. Baiklah, kamu bisa menutup pintu. Suara familiar itu terdengar sekali lagi. Chuzi menutup pintu dan berjalan kembali ke kamarnya. Dua siluet yang mengalir seperti air muncul dari udara tipis. Itu dia, itu benar-benar dia. Air mata yang baru saja ditahannya mengalir keluar tak terkendali lagi ketika dia melihat siapa yang datang menemuinya. Tapi dia tidak melompat pada akhirnya, karena ada sosok di sebelahnya yang dia kenal, dan penuh dengan kecemburuan. Ini benar-benar kamu, Yu Hao. Kenapa kamu datang? Petik 2. Mama. Lengan kecil yang seperti lotus putih mungil menjangkau dari dalam lengan Huo Yu Hao mengikuti sapaannya. Suara Juzi membeku. Dia menatap Huo Yu Hao dengan tak percaya, dan kemudian ke pelukannya, dan dia menjadi seperti embusan angin ketika dia berlari dan mengambil anak itu dari tangan Huo Yu Hao dan masuk ke pelukannya yang erat. Juzi mulai menangis tak terkendali. Sudut mulut Huo Yu Hao melengkung menjadi senyum tipis ketika dia melihat ibu dan putranya bersatu kembali. Senyumnya dipenuhi dengan kepuasan, dan tidak peduli apa yang telah dia berikan dan keputusan yang telah dia buat untuk ini, dia percaya bahwa semuanya sepadan. Huo Yu Hao kehilangan ibunya ketika dia masih kecil, dan dia tahu betapa menyakitkan bagi seorang anak untuk kehilangan ibunya. Dia menyaksikan Yun Han kecil dan Juzi dipersatukan kembali. Dia memperhatikan ketika ibu ini menggendong putranya dengan erat. Hati Huo Yu Hao puas, dan dia hampir bisa melihat dirinya dalam pelukan ibunya ketika dia masih kecil. Air mata terus mengalir di pipi Juzi saat dia memeluk Yun Han kecil. 2 hari terakhir hampir seperti 2 abad baginya, dan tidak dalam mimpinya yang terliar dia berharap dia mengirim anaknya kembali kepadanya. Tetapi pada saat ini, putranya yang berharga yang sangat ia cintai adalah satu-satunya orang di hatinya, dan di matanya. Huo Yu Hao tidak khawatir sama sekali, dan dia hanya berdiri diam di sana dengan Tang Wutong di sebelahnya. Tang Wutong naik ke telinganya dan berbisik, "Aku akan pergi keluar. Anda harus berbicara dengannya." Dia melepaskan tangan Huo Yu Hao saat dia berbicara dan melangkah sendiri. Dia telah tumbuh dan matang sejak dia mendapatkan kembali ingatannya, dan dia tahu kapan harus melepaskan suaminya. Itu seperti menerbangkan layang-layang, tidak peduli seberapa jauh layang-layang itu terbang, apa yang harus ditakutkan selama tali itu masih ada di tangannya. Juzi menangis dengan Yun Han kecil dalam pelukannya untuk waktu yang lama. Lelaki kecil itu berperilaku sangat baik, dan terus-menerus menyeka air mata ibunya ketika dia menatap ibunya dengan mata besar dan bingung. Sesuatu yang dia katakan akhirnya menghentikan air mata Juzi. "Ayah, apakah kamu menggertak ibu?" Juzi tertegun, dan air matanya berhenti begitu saja. Huo Yu Hao berkata dengan sedikit canggung, "Saya tidak tahu mengapa dia terus memanggil saya seperti itu. Mungkin takdir telah membawa saya bersama dengan anak kecil ini." Petik 2. Juzi bergumam kosong, "Nasib, takdir. Ini benar-benar takdir." Petik 2. Huo Yu Hao batuk dan berkata, "Saya sudah mengirim anak Anda kembali kepada Anda. Saya pikir Anda bisa menebak apa yang terjadi, dan saya harus pergi sesegera mungkin. Tetapi Anda harus mengarang cerita tentang bagaimana anak itu kembali sehingga Anda tidak akan membawa masalah pada diri Anda sendiri." Petik 2. Dia berbalik dan berjalan keluar saat dia berbicara. Meskipun dia tahu dia tidak seharusnya melakukan itu, menonton Juzi menangis dengan sedih bersama anaknya di pelukannya mengingatkannya pada ayah anak itu, Kaisar Kekaisaran Bulan Matahari, Su Tianran. Dia tidak tahu Wang Dong adalah Wang Donger ketika dia pertama kali bertemu Juzi. Dia bisa dikatakan gadis pertama yang memasuki hatinya, tapi Juzi tidak bisa melepaskan kebencian dan kebencian di hatinya, jadi mereka kehilangan kesempatan untuk berkumpul. Juzi memilih Su Tianran, tetapi sama seperti Huo Yu Hao meninggalkan jejak dalam di hatinya, Juzi juga meninggalkan bekasnya padanya. "Tunggu," Juzi menghentikan Huo Yu Hao. Huo Yu Hao berhenti di jalurnya. Juzi menatapnya, dan bibirnya bergetar saat dia bertanya, "Kenapa?"
Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, anak ini seharusnya tidak dirugikan oleh perang. Saya kehilangan ibu saya, dan saya tahu betapa menyakitkannya itu. Pada awalnya, saya tidak tahu bahwa target misi ini sebenarnya adalah putra Anda. Saya akan menghentikan mereka dari awal jika saya melakukannya. Saya telah mengembalikan anak Anda, jadi Anda harus merawatnya di masa depan. Petik 2. Chu Zi menggigit bibir kemerahannya saat dia menatapnya dengan tatapan yang rumit di matanya. Apa yang kamu minta sebagai imbalan? Huo Yuhao tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku membuat permintaanmu, lalu apa bedanya antara mereka yang menculik putramu dan aku? Mata Chu Zi menjadi sedikit linglung. Tapi apakah kamu tidak melihat ribuan tentara berkumpul di luar Radiant City? Mata Huo Yuhao tiba-tiba menjadi tajam. Mungkin kita hanya bisa menjadi musuh di kehidupan ini. Tetapi bahkan jika kita ingin menjadi musuh, aku hanya bisa bertemu denganmu secara langsung di medan perang. Saya tidak akan menggunakan anak Anda untuk mengancam Anda. Petik 2. Chu Zi menunduk. Kau akan berada dalam kesulitan untuk membawa anak itu kembali, kan? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya akan menghadapinya. Anda tidak perlu khawatir. Petik 2. Chu Zi menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya dengan berani saat dia menatap matanya. Jika aku setuju untuk pergi bersamamu saat itu alih-alih tinggal di belakang untuk mengejar Su Tianran, kamu akan memilih aku dan bukan dia, kan? Secara alami mengacu pada Tang Wutong, yang berada di luar. Huo Yuhao menoleh dan melihat keluar. Dia tidak punya niat untuk menyembunyikan sesuatu dari Tang Wutong, jadi dia tidak ingin memotong suaranya dari luar. Aku tidak tahu. Saya tidak tahu dia dulu perempuan. Mungkin, Huo Yuhao baru saja mengucapkan kata-kata itu ketika Chu Zi berlari dengan membawa Yunhan kecil di tangannya dan jatuh ke dalam pelukannya. Dia memeluk anaknya dengan satu tangan dan memeluk yang lain erat-erat, dan air matanya mulai mengalir tak terkendali lagi. Huo Yuhao tertegun sejenak, tapi dia tidak tega mendorongnya pada akhirnya. Chu Zi bergumam, aku menyesal. Ya, saya menyesalinya. Hanya pada saat ketika saya kehilangan anak saya menyadari bahwa balas dendam bukanlah prioritas utama dalam hati saya. Ketika seseorang benar-benar jatuh cinta dengan orang lain, orang itu bisa melupakan balas dendamnya. Jika saya bisa membuat pilihan itu lagi, saya akan membuat yang berbeda. Maaf, Yuhao, ini salahku. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Hatinya sakit luar biasa ketika dia mendengarkan kata-kata Chu Zi, tetapi mereka berdua tahu bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membalikkan penyesalan mereka. Huo Yuhao menepuk punggung Chu Zi dengan lembut sebelum dia berjuang keluar dari pelukannya. Dia menghela nafas, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik untuk berjalan keluar. Dia sudah memutuskan, tetapi dia juga melihat ke belakang karena kata-kata Chu Zi. Kata-katanya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, tapi, ayah, peluk. Panggilan bayi itu menghentikannya sekali lagi. Huo Yuhao berbalik, dan melirik hangat pada Yunhan kecil di pelukan Chu Zi. Baik, Yunhan. Anda harus mendengarkan ibumu. Petik 2. Yunhan kecil membuka tangannya. Ayah, pelukan. Suara Chu Zi gemetar. Kamu harus memeluknya sekali lagi. Huo Yuhao ragu-ragu, tetapi akhirnya berjalan kembali di depan Chu Zi dan mengambil Yunhan kecil ke dalam pelukannya. Entah mengapa, tangisan bayi kecil ini seakan menyentuh sesuatu dalam hatinya. Huo Yuhao memeluk Yunhan kecil, dan bayi itu secara alami menempelkan pipinya yang lembut di bahu Huo Yuhao. Penampilan itu sangat imut. Huo Yuhao menepuk punggungnya dengan lembut, dan matanya menjadi semakin hangat dan lembut. Chu Zi mulai menangis bahkan lebih tak terkendali ketika dia melihat itu. Dia benar-benar berharap waktu akan membeku pada saat ini, bahwa saat ini tidak akan pernah berubah. Tetapi anak itu akhirnya dikembalikan ke pelukannya, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana Huo Yuhao dan Tang Wutong pergi. Yunhan kecil tertidur di lengannya. Dia tidur sangat nyenyak, anak kecil ini selalu sangat mudah beradaptasi. Bibir Chu Zi bergetar saat dia mengulangi kalimat yang sama untuk dirinya sendiri. Dia, sebenarnya, kamu. Huo Yuhao dan Tang Wutong menyelinap keluar dari tempat kerajaan Sun Moon Empire.
Jika Su Tianran mengetahui bahwa seseorang dapat masuk dan keluar dari istananya dengan gaya seperti tempat ini tidak berpenghuni, siapa yang tahu apa yang akan ia pikirkan? Tentu saja, itu juga karena Huo Yuhao dan Tang Wutong datang hanya untuk satu putaran, dan mereka tidak menjalankan rencana yang sebenarnya. Penguasa jiwa tertentu yang sangat sensitif dan kuat dapat menemukan mereka begitu mereka bisa merasakan permusuhan dan pembunuhan. Huo Yuhao dan Tang Wutong mempertahankan ketenangan mereka dari awal hingga akhir, dan itulah salah satu alasan paling penting mengapa mereka bisa masuk dan pergi dengan begitu damai. Aku tidak berharap kamu begitu menyukai anak itu. Tang Wutong berbisik pelan. Huo Yuhao berbalik saat dia dengan lembut membelai rambutnya yang panjang. Kamu cemburu. Tang Wutong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak. Karena dia melewatkan kesempatannya, maka kesempatan itu tidak akan kembali lagi, kecuali jika waktu mulai mengalir mundur. Kalau tidak, kamu hanya bisa menjadi milikku. Petik 2. Huo Yuhao tertawa. Meskipun Tang Wutong mengatakan dia tidak cemburu, apakah dia benar-benar tidak cemburu? Pernyataan Tang Wutong selanjutnya mengungkapkan mentalnya. Aku pasti akan melahirkan seorang putra untuk kita di masa depan, kata Tang Wutong tegas. Huo Yuhao terkekeh. Itu perlu terjadi. Tetapi saya akan tetap mencintai anak kami, apakah kami memiliki putra atau putri, dan saya akan mencintai mereka seperti saya mencintai Anda. Tang Wutong cemberut dengan keras kepala. Kamu harus sangat mencintaiku. Huo Yuhao tertawa terbahak-bahak. Mengapa kamu bersaing dengan anak kami? Mereka meninggalkan Radiant City dan terbang ke udara sekali lagi. Mereka bolak-balik antara kota Radiant dan pegunungan Mingdou dalam waktu 2 hari. Hanya mereka yang bisa memikul beban seperti itu dengan alat jiwa tipe terbang kelas 9 mereka. Wajah Tang Wutong berangsur-angsur menjadi serius saat mereka berlari melalui langit. Yuhao, bagaimana kita menjelaskan masalah ini ketika kita kembali? Saya pikir mereka mungkin mengeluh ke akademi. Jika mereka menuduh Anda berkolaborasi dengan musuh. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Mereka tidak sebodoh itu. Saya menggunakan deteksi spiritual pada puncak utama ketika kami pergi, dan saya berhenti hanya ketika kami meninggalkan jangkauannya. Mereka tidak punya niat untuk mengejar kami, dan ini berarti kami tidak akan mengalami banyak masalah. Petik 2. Douluo berjudul ini semua memiliki status dan identitas mereka sendiri. Apakah Anda pikir mereka sangat ingin menangkap Yun Han kecil? Yang benar adalah, tidak ada seorang pun di sana yang merasa nyaman di hati mereka, termasuk Duke Harimau Putih. Apa yang telah kami lakukan hanya membantu mereka membuat keputusan itu. Selain itu, apa gunanya menuduh saya pengkhianatan bagi akademi bagi mereka? Kami telah menunjukkan kekuatan yang cukup. Selain itu, akademi selalu melindungi pemain lama mereka, dan gelar Douluo tahu itu juga. Perang akan segera dimulai lagi, sementara 3 kerajaan asli benua Douluo berharap bahwa kita akan membantu mereka berperang melawan Kekaisaran Sun Moon. Jika saya adalah mereka, berpura-pura masalah ini tidak pernah terjadi adalah hasil terbaik. Petik 2. Tang Wutong menatap Huo Yuhao dengan mata sedikit bingung. Kamu sudah memikirkan ini sejak dulu. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Tidak. Tapi aku masih bisa membuat penilaian kasar. Wajah dan martabat sangat penting bagi titlet Douluo. Lebih jauh, kekuatan yang telah kami tunjukkan cukup bagi mereka untuk memperhatikan kami. Mereka akan membutuhkan keterampilan pengintaian seperti milikku dalam perang yang akan datang. Saya pikir Dowling Empire dan titli Douluo dari Heavenly Soul Empire telah pergi, jadi mari kita kembali ke pegunungan Mingdou sebentar, dan kita dapat membuktikan hipotesis kami. Kita juga bisa menyampaikan berita bahwa Kekaisaran Sun Moon telah mengumpulkan pasukannya, dan menganggap bahwa menebus pelanggaran kita. Petik 2. Tang Wutong menghela nafas. Bukankah mereka akan berpikir bahwa Kekaisaran Bulan Matahari mengumpulkan pasukan mereka karena kita telah mengembalikan putra mahkota? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, apakah gadis-gadis menjadi bodoh ketika mereka cemburu? Gadis bodoh, mengapa Anda mengajukan pertanyaan konyol seperti itu? Pertama, Duke Harimau Putih tidak bisa membuat penilaian yang salah seperti itu dengan kecerdasannya.
Bagaimana tiga kerajaan asli benua Douluo tidak tahu bahwa Su Tianran membuat pengorbanan sehingga ia bisa memulai kembali invasi. Upaya mereka untuk membunuh Su Tianran dimaksudkan untuk menghentikan invasi ini terjadi. Petik 2. Tang Wutong memukulnya dengan lembut dan berkata, "Kaulah yang telah menjadi bodoh." Saat itu senja ketika mereka kembali ke pegunungan Mingdou. Mereka telah melakukan perjalanan beberapa ribu kilometer bolak-balik selama 2 hari, dan mereka juga harus menghindari alat pengintai jiwa di jalan mereka. Mereka bahkan terlibat dalam pertempuran. Baik Huo Yuhao dan Tang Wutong sangat dihabiskan, terlepas dari peringkat budidaya mereka. Mereka mendarat di luar tenda White Tiger Duke. Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritual dan dengan cepat menemukan Duke, yang masih berurusan dengan masalah militer. Untuk amannya, Huo Yuhao tidak pergi menemui Duke Harimau Putih secara langsung. Dia menggunakan kekuatan spiritual konkret imaterialnya untuk menyulap sebuah proyeksi untuk memasuki tenda Duke Harimau Putih. White Tiger Duke masih berurusan dengan masalah militer yang datang dari mana-mana. Dia telah mengambil kendali atas seluruh pasukan lapangan barat dan barat laut, dan bisa disebut orang nomor 1 di militer Star Luo Empire. Dia memiliki status, reputasi, dan dihormati secara luas, sementara dia mengendalikan lebih dari setengah pasukan Star Luo Empire. Dia mungkin orang yang paling kuat di bawah Kaisar. White Tiger Duke tampaknya merasakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat bayangan muncul tidak terlalu jauh darinya, meskipun itu tidak membuat suara sama sekali. White Tiger Duke terkejut, tetapi dia adalah komandan 3 tentara, dan hati serta pikirannya sangat tenang. Dia mengidentifikasi pengunjung setelah keheranan awalnya, dan menghela napas lega. "Yuhao, Tuan Duke." Huo Yuhao membungkuk sedikit. Ekspresi White Tiger Duke langsung berubah menjadi hitam. "Kamu berani kembali. Apakah Anda sadar bahwa apa yang Anda lakukan berarti selusin Douluo bertitel tidak mencapai apapun dalam misi mereka?" Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan jelas, "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar." "Duke, apakah Anda tidak berpikir ada yang salah dengan rencananya? Aku akan memberitahumu hal yang sama. Menculik putra mahkota tidak mencapai apa-apa kecuali Su Tianran juga mati. Saya juga telah membuktikan poin ini ketika saya kembali di Radiant City sebelum ini. Kekaisaran Sun Moon sudah mulai mengerahkan pasukan mereka, dan mereka mungkin akan segera menyerang." Petik 2. White Tiger Duke tertegun sejenak. "Kamu mengembalikannya?" Huo Yuhao mengangguk. White Tiger Duke menghela nafas dan berkata, "Baiklah. Setidaknya saya akan merasa sedikit lebih baik. The Heavenly Sun Douluo telah mengatakan bahwa ini akan menjadi akhir dari masalah ini, dan kita akan berpura-pura bahwa misi ini tidak pernah terjadi. Karena itu, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun." Petik 2. Huo Yuhao tersenyum tipis dan menjawab, "Saya tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Tapi aku masih harus berterima kasih, dan surgawi Sun Douluo." Petik 2. White Tiger Duke berkata, "Kamu bisa mengatakan itu padanya sendiri ketika kamu melihatnya lagi." Huo Yuhao melanjutkan, "Pasukan Kekaisaran Sun Moon telah dikumpulkan. Saya khawatir mereka akan meluncurkan invasi habis-habisan dalam setengah bulan hingga sebulan. Saya tidak tahu apakah target mereka adalah Kekaisaran Jiwa Surgawi, atau apakah mereka akan mengejar Kekaisaran Bintang Luo. Karena itu, Anda harus lebih berhati-hati." Petik 2. Duke Harimau Putih mengerutkan kening dan berkata, "Kekaisaran Jiwa Surgawi berada di ambang kehancuran, tetapi kenyataannya adalah, Kekaisaran Bintang Luo juga dihadapkan dengan bencana besar yang akan datang. Invasi Kekaisaran Matahari Bulan berarti Kekaisaran Jiwa Surgawi dalam bahaya, tetapi kita tidak jauh lebih baik." Petik 2. Huo Yuhao terdiam. Dia tahu apa yang White Duke bicarakan. Situasi Kekaisaran Jiwa Surgawi adalah yang terburuk untuk saat ini, karena 2/3 wilayah mereka telah ditaklukkan. Kekaisaran Bintang Luo tampak siap, dan pasukan mereka tampak siap. Mereka memiliki 100.000 prajurit di sepanjang perbatasan, dan mereka bahkan memiliki benteng alami seperti pegunungan Mingdou untuk dibentengi. Tetapi apakah semua itu benar-benar kebenaran? Kekaisaran Bulan Matahari telah menaklukkan banyak wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi,
dan bagian dari wilayah itu adalah tempat kekaisaran jiwa surgawi berbatasan dengan kekaisaran bintang Luo. Meskipun itu adalah daerah berbukit, tanahnya jauh lebih rata di sana dibandingkan dengan pegunungan Mingdou. Jika kekaisaran matahari bulan ingin menyerang kekaisaran bintang Luo, mereka secara alami akan meluncurkan invasi dari sisi itu. Kekaisaran Sun Moon dapat menyerang kekaisaran jiwa surgawi dan kekaisaran bintang Luo, dan kedua belah pihak akan merasa sangat sulit untuk mempertahankan diri bahkan jika mereka memberikan semua yang mereka miliki, tidak peduli sisi mana kekaisaran Sun Moon memilih untuk menyerang terlebih dahulu. Itulah alasan mengapa Duke Harimau Putih mengalami sakit kepala. Dia tidak mungkin melepaskan garis pertahanan mereka di sepanjang pegunungan Mingdou. Jika kekaisaran Sun Moon menaklukkan Mingdou Mountain Range sekali lagi, Star Luo Empire akan didorong ke posisi yang lebih terbelakang. Tetapi mereka tidak bisa tidak membela front utara mereka. Medan perang yang begitu panjang sangat tidak menguntungkan bagi kekaisaran Luo Star. Kekaisaran Dowling di belakang mereka jauh lebih baik dibandingkan. Mereka memiliki kekaisaran jiwa surgawi di depan mereka untuk pertahanan, setelah semua. Lebih jauh lagi, setelah kekaisaran Sun Moon benar-benar menyerbu kekaisaran jiwa surgawi, mereka tidak diragukan lagi harus menghadapi kota Shrek. Kekuatan Shrek City adalah bentuk penting dari perlindungan tak terlihat untuk kekaisaran Dowling. Itu juga salah satu alasan paling penting mengapa Surgawi Sun Douluo memutuskan untuk mengalah, karena dia tidak ingin menyinggung Akademi Shrek. Huo Yuhao mulai merenung. Duke, bisakah kita masuk? White Tiger Duke terkejut dengan pertanyaannya. Tirai tenda diangkat pada saat berikutnya. Para prajurit di luar tidak menyadari sama sekali ketika dua sosok muncul tepat di depannya. Hanya ada satu Huo Yuhao di tenda, tetapi sekarang ada dua. White Tiger Duke melirik yang di sebelah kanan, dan yang di sebelah kiri. Dia menghela napas kagum. Itu luar biasa. Yuhao, apakah Anda tahu kami semua sangat mengagumi kekuatan yang Anda perlihatkan ketika Anda pecah? Sepertinya kamu sudah dewasa sekarang. Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan jelas, Duke, sekarang bukan saatnya untuk memuji saya. Anda harus memikirkan apa yang harus Anda lakukan. Saya dapat melaporkan kembali ke akademi begitu Anda membuat keputusan sehingga kami dapat melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan rencana Anda. Petik 2. White Tiger Duke memaksakan tawa dan berkata, saya tidak akan begitu cemas dan khawatir jika ada solusi yang baik. Anda sangat menyadari kekuatan bertarung kekaisaran Sun Moon di depan, dan menyerang mereka dengan serangan mendadak juga sangat sulit. Mereka terlalu fleksibel dan mobile, dan mereka dapat bergerak dengan sangat cepat dengan alat jiwa mereka, terutama legiun insinyur jiwa mereka yang tangguh. Saya ingin mendengar saran Anda. Petik 2. Huo Yuhao berkata, Kekaisaran Sun Moon pada akhirnya menghadapi 3 kerajaan benua sendiri. Penempatan militer mereka mencakup wilayah yang jauh lebih besar setelah menaklukkan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Muka pertempuran kita panjang, tetapi sebenarnya, Kekaisaran Sun Moon menghadapi situasi yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan militer mereka terkonsentrasi di sepanjang perbatasan negara sebanyak mungkin, dan mereka memiliki waktu yang relatif lebih mudah karena mereka memiliki alat jiwa yang kuat. Ini juga berarti bahwa wilayah batin mereka sangat kosong. Petik 2. White Tiger Duke berkata, semua orang tahu itu, tapi tidak ada gunanya bahkan jika kita tahu bahwa mereka memiliki kelemahan ini. Kekaisaran Sun Moon telah mengerahkan banyak alat pengintai jiwa di sepanjang perbatasan mereka. Kita tidak mungkin pergi tanpa diketahui jika kita mengerahkan pasukan kita untuk serangan. Mereka masih memiliki banyak alat jiwa di sepanjang perbatasan mereka, dan setiap front dapat menghalangi kita untuk jangka waktu yang cukup bagi mereka untuk mengirim bala bantuan. Petik 2. Huo Yuhao melanjutkan, jika kita ingin mengalahkan Kekaisaran Sun Moon dan meraih kemenangan dalam perang ini, maka kita harus menahan kekuatan utama mereka secara efektif sambil secara bertahap melemahkan mereka. Ini adalah satu-satunya cara untuk menempatkan mereka di telinga mereka dalam pekerjaan, dan satu-satunya cara kita dapat melakukan perang gesekan terhadap mereka. Sama seperti ketika Anda mengirim massa besar penguasa jiwa ke wilayah Kekaisaran Sun Moon untuk melakukan perang gerilya saat itu. Petik 2.
White Tiger Duke menggelengkan kepalanya. Langkah itu sudah tidak efektif lagi. Kekaisaran Sun Moon telah meningkatkan produksi alat-alat jiwa pengawasan udara selama 2 tahun terakhir, dan mereka memiliki terlalu banyak mata di langit. Orang-orang kita akan pergi ke kematian mereka jika mereka mencoba menyusup lagi, dan kita sudah mencobanya. Itu tidak efektif, dan kami kehilangan banyak pria. Kecuali jika kita memiliki individu yang sangat berbakat seperti Anda yang juga memiliki kemampuan penyembunyian yang tangguh, tidak ada yang bisa menyusup ke wilayah Kekaisaran Sun Moon. Petik 2. Mata Huo Yuhao berbinar ketika dia mendengar kata-kata Duke Macan Putih. Dia tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, "Aku punya ide, aku punya ide." White Tiger Duke tertegun sejenak. Huo Yuhao mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan datang di samping Duke. Dia secara alami bisa merasakan aura White Tiger Duke ketika dia datang dekat, dan dia tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika dia membawanya tinggi ke langit. Tapi emosinya berdesir untuk sesaat sebelum dia segera kembali normal. Dia membisikkan sesuatu di samping telinga White Tiger Duke. Pupil White Tiger Duke berkontraksi saat dia mendengarkan, dan dia menjentikkan kepalanya. Betulkah? Bisakah kita benar-benar melakukan itu? Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dengan paksa dan berkata, "Secara teoritis, kita bisa." Kekaisaran Sun Moon akan memobilisasi semua pasukan mereka ketika mereka memulai kembali perang. Jika kita tidak mengambil langkah drastis, kita tidak memiliki peluang untuk mengalahkan legiun insinyur jiwa tangguh mereka di medan perang. Kami hanya bisa mengancam mereka pada intinya untuk memiliki peluang muncul sebagai pemenang. Petik 2. Duke Harimau Putih sangat cerdas, dan dia segera mengerti apa yang harus dia lakukan ketika mendengar kata-kata Huo Yuhao. "Baik, jangan khawatir, Yuhao, kamu bisa menyerahkan garis depan kepadaku. Kita akan menggunakan hidup kita untuk memperpanjang pertempuran bahkan jika kita tidak bisa menang sehingga kita bisa mempertahankannya di medan perang. Saya akan segera berkomunikasi dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling. 3 kerajaan akan menggunakan kekuatan gabungan kami untuk menahan pasukan utama Kekaisaran Sun Moon sehingga kami dapat membeli waktu untuk Anda dan Akademi. Tapi kamu harus cepat, karena aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan." Petik 2. Baiklah, setuju. Kami sangat lelah, dan kami ingin beristirahat di sini untuk malam di sini. Kami akan bergegas kembali besok pagi. Petik 2. White Tiger Duke bangkit berdiri. Dia menjadi sedikit bersemangat setelah mendengarkan rencana Huo Yuhao. Dia menepuk pundak Huo Yuhao dengan berat dan berkata, "Luar biasa, Yuhao. Jika kami dapat melaksanakan rencanamu dengan sukses, aku percaya roh tubuh Douluo di surga pasti akan memberkatimu dengan keberuntungan." Petik 2. Huo Yuhao tampak sedikit bingung ketika Duke Harimau Putih menepuk bahunya dengan tangannya yang besar. Dia tidak pulih sepenuhnya bahkan setelah dia kembali ke tenda tempat dia dan Tang Wutong tinggal. "Ada apa, Yuhao?" Tang Wutong bertanya dengan prihatin. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Tang Wutong bertanya, "Apakah itu karena Adipati Macan Putih?" Huo Yuhao mengangguk ketika dia memaksakan tawa dan berkata, "Entah kenapa, aku merasa semakin tidak ramah padanya." Tang Wutong tersenyum tipis dan berkata, "Itu hal yang baik. Seperti yang dikatakan Juzi, balas dendam tidak bisa menghalangi cinta dan hubungan keluarga. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Anda harus memperhatikan apa yang ada di tangan, dan Anda bisa memikirkan ini lagi setelah berhadapan dengan Kekaisaran Matahari Bulan. Belum terlambat untuk merenungkan hubungan Anda dengannya setelah mengalahkan Kekaisaran Sun Moon kembali. Selain itu, ibumu akan sangat senang bahwa kamu bekerja sama dengan Duke seperti ini jika dia masih hidup." Petik 2. Ekspresi Huo Yuhao menjadi sedikit sedih ketika dia berbicara tentang ibunya. "Apakah ibu benar-benar bahagia? Saya hanya punya satu tujuan ketika saya memasuki Akademi Shrek saat itu, dan itu untuk membalas dendam untuk ibu saya. Tapi sekarang, saya semakin jauh dari mengklaim pembalasan saya." Suara ketukan lembut tiba-tiba datang dari luar. Huo Yuhao menyapu daerah itu dengan kekuatan spiritualnya, dan tahu siapa yang ada di sini. "Masuk, Luoli." Dai Luoli mendorong pintu terbuka dan melangkah masuk. Matanya bersinar ketika dia melihat Tang Wutong.
Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihatnya, ini masih pertama kalinya saudara-saudara berinteraksi sendirian dengan Tang Wutong. Dai Luoli mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja, saudara? Saya pernah mendengar bahwa Anda berkonflik dengan beberapa Douluo berjudul." Petik 2. Tang Wutong heran ketika dia mendengar cara dia berbicara kepada Huo Yuhao. Dia melirik Dai Luoli, lalu Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan tergesa-gesa menjelaskan kepadanya, "Luoli adalah satu-satunya yang mengetahui identitas asliku. Luoli, ini ipar perempuanmu, Tang Wutong." Petik 2. "Salam, kakak ipar." Dai Luoli buru-buru menyapa Tang Wutong dengan hormat. Meskipun dia belum banyak mendengar tentang Huo Yuhao selama 2 tahun terakhir, dan mereka belum bertemu, tidak ada yang mempengaruhi kekagumannya pada kakak laki-lakinya. Dai Luoli telah banyak mendengar dari Dai Yueheng dan ayahnya tentang cerita legendaris kakaknya. Huo Yuhao mewakili pemuda elit Akademi Shrek, dan dia telah menemukan roh. Dia adalah guru kehormatan spirit pagoda. Dia memiliki jiwa bela diri ultimate, dan dia memimpin tim Shrek Academy untuk mencapai hasil yang mulia 2 kali di turnamen duel Akademi Master Jiwa Kontinental. Dia adalah seorang tokoh legendaris di antara generasi muda yang menguasai jiwa, dan mungkin bahkan di seluruh dunia guru jiwa. Selanjutnya, Huo Yuhao telah membantu tentara lapangan barat Kekaisaran Bintang Luo mengubah gelombang pertempuran pada beberapa kesempatan. Dai Luoli telah menyaksikan episode-episode itu secara pribadi. Dalam benaknya, kakak laki-lakinya adalah idolanya. Dai Luoli telah berjaga-jaga ketika Huo Yuhao kembali. Huo Yuhao tidak menyembunyikan kehadirannya ketika dia keluar dari tenda Duke Harimau Putih, dan Dai Luoli segera datang untuk menemukannya setelah berganti penjaga. Dia takut kakak laki-lakinya akan pergi sekali lagi jika dia tidak menemukan dia, dan dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. 2 tahun telah berlalu sejak terakhir kali mereka berpisah. Tang Wutong tersenyum dan mengangguk ke arah Dai Luoli. Dia bahagia untuk Huo Yuhao, senang bahwa dia setidaknya mengenali seorang kerabat. "Kenapa kamu di sini, Luoli?" Huo Yuhao bertanya. Dai Luoli berkata, "Tidak banyak. Kecuali kita sudah lama tidak bertemu dan aku merindukanmu." "Oh, saudaraku, bisakah kamu memberi saya roh?" Petik 2. Huo Yuhao menyeringai dan berkata, "Kamu masih raja jiwa. Ini sedikit terlalu dini untuk roh. Saya pasti akan menemukan roh yang cocok untuk Anda ketika Anda mencapai peringkat 70. Petik 2. Mudah bagi Huo Yuhao untuk mengidentifikasi peringkat kultivasi Dai Luoli dengan kekuatannya. Dai Luoli telah tumbuh sangat cepat selama 2 tahun terakhir, dan dia seharusnya berada di peringkat 55 sekarang. Kecepatan kultivasinya sangat mengesankan untuk usianya, dan jelas bahwa potensi dan bakatnya telah sepenuhnya diaktifkan apakah jiwa bela dirinya benar-benar terbangun dan bermutasi. Huo Yuhao akan merekomendasikan dia ke Akademi Shrek untuk belajar jika masalah di garis depan tidak begitu mendesak. Selanjutnya, suasana di depan sangat cocok untuknya kultivasi. Jiwa bela diri Dai Luoli menjadi macan darah setelah bermutasi, dan itu paling cocok untuk bertarung di medan perang. Dai Luoli akan meningkat tercepat melalui pertempuran dan pelatihan yang berkelanjutan. Dai Luoli sangat senang ketika mendengar kata-kata Huo Yuhao. "Jangan khawatir saudara, aku pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi." Huo Yuhao bertanya tentang situasi kultivasinya saat ini, dan memberinya beberapa petunjuk. Dai Luoli tahu bahwa sudah malam, dan baru saat itulah dia pergi. "Aku akan pergi kalau begitu, saudara."